Di sini kita akan penyuluhan gizi kepada anak sekolah. See you. Assalamualaikum semuanya. Apa kabar semuanya? Baik. Alhamdulillah ya, baik. Sebelumnya udah tahu tujuan kita kesini mau apa? Jadi tujuan kita kesini mau membahas zat gizi seimbang pada usia anak sekolah ya. Dari SMP sampai dari SD sampai SMP ya. Baik, sebelumnya perkenalan dulu nih pada kakak-kakak sekalian. Sebelumnya saya dulu ya. Saya perkenalkan, nama saya Kakak Rafli. Ini Kakak Hopipah. Ini Alfian. Ini Safira. Ini Anissa. Udah pada kenal semua? Udah. Nanti kenalan lagi kalau belum kenal. Baik ya, di sini Kak Rafli sebagai moderator atau pembawa acara yang akan membantu kalian membantu acara ini. Untuk materi yang akan kita bahas ada 4 ya. Di 4 materi ini ada apa zat gizi seimbang pada anak sekolah. Yang kedua ada fungsi makan dalam tubuh. Yang ketiga ada kebiasaan makanan sehat dan kurang sehat. Yang terakhir ada pesan gizi pada anak sekolah ya. Baik, sebelum memulai dibagi dulu. Bisa dilihat ya. Ngerti itu tuh. Ada gede apa? Kan orang ada gedean tuh. Kita ini tanda tukang. Kalau nggak cukup dibagi aja ya. 1 orang, 2 orang, 1 orang 2. 2 orang 1 maksudnya. Ini. Ayo, Jang, kita gigin aku nah, Jang. Oh ya, jangan takut ya. Berani, kita berani apa? Awas, Jang, giginya ada apa? Udah ya. Baca. Satu lagi. Udah. Ejen harus kerja ejen. Anu lu itu cina kita bagian itu yang kecil. Ini. Ayo ambil. Gak apa-apa. Ambil aja. Ya. Dan bisa dilihat ya, itu ada makanan, ada protein, ada lemak, ada karbohidrat juga. Udah dilihat. Sini lagi, lihatnya ke sini lagi ya. Baik, untuk pembahasan materi yang pertama ada apa zat gizi seimbang pada anak sekolah. Untuk penjelasannya untuk Kakak Hopipah silakan menjelaskan apa zat gizi seimbang pada anak sekolah. Silakan. Baik, terima kasih ya Kakak Rafli sudah memberikan kesempatan untuk saya menyampaikan materi ini. Teman-teman tadi udah tahu ya nama saya siapa? Kenal kan? Udah kenal kan? Belum. Saya ulangi ya, nama saya Hopipah, panggil saja Pipah ya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai apa itu zat gizi seimbang pada anak sekolah. Nah, sebelumnya kakak mau nanya nih ke kalian, makanan favorit kalian itu apa sih? Sayuran. Ada yang suka sebelah? Bakso. Ada yang suka boba? Suka ya. Nah, enak banget ya itu boba, enak sebelah. Teman-teman sebenarnya kita itu boleh nggak sih makan boba sebelah itu setiap hari, boleh nggak sih? Enggak ya, karena setiap hari kita itu harus makan dengan zat gizi yang seimbang. Kalau makanannya kita salah terus, jadi gizinya nggak seimbang ya. Nah, jadi apa sih zat gizi seimbang itu? Nah, zat gizi seimbang itu adalah susunan makanan sehari-hari yang mengandung zat gizi dalam jenis dan jumlah yang sesuai berdasarkan jenis kelamin, usia, status kesehatan, dan umur. Zat gizi seimbang untuk anak sekolah seperti kalian ini setiap harinya harus beragam. Jadi harus mengandung karbohidrat, protein, lemak, sayuran, dan serat. Gimana sih Kak contoh makanan yang mengandung itu semua? Nah, lihat di gambar, ada kan tuh. Jadi setiap hari itu kalian harus makan yang ada ikannya, nasinya. Ada kan? Ada enggak gambarnya?
udah ngerti ya setiap zat gizi seimbang itu seperti apa? Ngerti ya? Itu bisa dilihat di gambar, ada kan? Ada. Nah, gitu ya teman-teman ya. Baik, ini selesai ya penjelasan dari Kak Buka. Selanjutnya fungsi makanan dalam tubuh. Fungsi makanan dalam tubuh itu apa sih? Nah, saya jelaskan di Kakak Alfia. Silakan. Halo, selamat pagi. Ya. Baik, di sini saya akan menjelaskan fungsi makanan dalam tubuh. Nah, makanan memang dibutuhkan oleh tubuh kita untuk mendapatkan energi. Misalkan kita tidak makan, maka tubuh kita akan terasa apa, teman-teman? Ya, maka tubuh kita akan terasa lemas, mudah capek, atau malah bisa kita sakit. Selain sumber energi ini, makanan juga banyak manfaatnya loh, teman-teman. Yang pertama, untuk pertumbuhan tubuh kita, memelihara tubuh, mengatur metabolisme dan antibodi, dan yang terakhir itu melawan penyakit. Wah, kalau begitu mesti makanan apa ya teman-teman? Ada yang tahu? Nah, yang ini ada yang tahu ini gambar ini apa? Ya, itu saya mendengar 4 sehat, 5 sempurna. Sayang sekali itu kurang tepat ya teman-teman. Jadi konsep sehat 5 sempurna itu dipopulerkan oleh Bapak Gizi Indonesia. Kita ada yang tahu Bapak Gizi Indonesia kita siapa? Ya, ada. Baik, Bapak Gizi Indonesia kita adalah Profesor Purwo Sudarma pada tahun 1952. Nah, sekarang konsep 4 sehat 5 gizi itu tidak digunakan lagi. Nah, untuk penggantinya kita menjadi pedoman gizi seimbang atau PJS. Nah, gizi seimbang merupakan susunan pangan sehari-hari yang mengandung zat gizi dalam jenis dan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan kita sehari-hari. Nah, gizi seimbang ini adalah upaya untuk menyeimbangkan antara zat gizi yang keluar dan zat gizi yang masuk. Nah, ini untuk contoh tabel menunjukkan perbedaan konsep 4 sehat dan 5 sempurna. Gizi seimbang bedanya penggunaan gizi yang baru lebih menekankan keberagaman dan makanan dari kebiasaan. Nah, untuk sehat tidak harus minum susu ya teman-teman. Ada panduan porsi yang harus dimakan dan pentingnya minum air minimal 2 liter sehari. Sekian dari fungsi makanan dalam tubuh. Sampai sini penjelasannya. Dari Kakak Rafi. Udah jelas ya untuk fungsi makanan dalam tubuh itu apa? Sudah tadi dijelaskan oleh Kak Alfia. Baik, selanjutnya ada kebiasaan makan sehat dan kurang sehat. Nah, apa aja sih makan yang sehat itu? Apa aja yang makan yang kurang sehat? Bisa dijelaskan oleh Kakak Sapio. Silakan. Boleh izin menjelaskan ya? Lihat pokoknya jadi ada nih 3 kebiasaan makan sehat. Yang pertama itu sarapan tepat waktu. Sarapan ini bisa kita mulai dari jam 6 sampai jam 9 pagi. Misalnya kalian mau berangkat sekolah nih, di rumah tuh harus sarapan dulu. Soalnya setelah tidur 8 sampai 10 jam itu tubuh kita kan membutuhkan energi yang cukup untuk mendukung kegiatan hari itu. Nah, sarapan yang cukup ini sebaiknya mengikuti pola gizi seimbang yang sudah dijelaskan oleh kakak-kakak tadi, dengan porsi yang tidak terlalu banyak karena akan mengganggu sistem pencernaan dan juga bikin kita ngantuk. Nah, sarapan yang cukup ini terpenting bisa meningkatkan konsentrasi belajar dan stamina kita. Lalu yang kedua, makan malam. Jangan takut gemuk ya teman-teman, makan malam itu bisa dari jam 6 sampai jam 8 malam. Setelah kita beraktivitas seharian, energi kita kan jadi terkuras tuh. Sementara saat kita tidur, tubuh kita itu butuh energi buat melanjutkan pertumbuhan dan juga mengganti sel-sel yang telah rusak. Tapi kalau habis makan malam jangan langsung tidur ya, kasih jeda dulu 2 jam atau 3 jam baru kita boleh tidur. Terus yang ketiga, membaca label dalam kemasan. Makanan atau minuman yang dibahas itu biasanya di kemasannya ada nilai gizi informasinya. Nah, kalau teman-teman belanja ke supermarket mau beli makanan bisa tuh dilihat dulu nilai informasi gizinya yang bisa kalian makan. Misalnya makanannya
yang rendah garam dan gulanya. Terus tadi kan ada 3 kebiasaan makanan yang sehat. Ada nih 2 kebiasaan makanan yang kurang sehat. Yang pertama itu konsumsi gula, lemak, dan juga garam. Gula dan lemak itu sebenarnya dibutuhkan tubuh sebagai sumber energi, dan garam juga dibutuhkan tubuh sebagai penyeimbang cairan. Tapi kalau 3 hal itu dikonsumsi secara berlebihan bisa menimbulkan penyakit diabetes, stroke, darah tinggi, dan juga kelebihan berat badan atau yang biasa disebut sebagai obesitas. Terus yang kedua itu makanan yang tadi fast food atau makanan atau minuman yang mengandung zat alergen seperti manis, warna, rasa, dan pengawet buatan. Loh, terus kita nggak boleh ngemil, bukan nggak boleh ngemil ya teman-teman, tapi dikurangin. Cemilan kan biasanya memiliki kalori yang tinggi tapi zat gizinya rendah. Nah kalau kalian kebanyakan ngemil, perut kalian jadi penuh. Terus kalian jadi malas ya buat makan makanan yang kita makanan yang tubuh kita butuhkan. Terus jadi pertanyaannya apa sih yang harus kita makan? Jadi yang harus kita makan itu pertama beraneka ragam makanan dengan kalori seimbang, kayak yang teman-teman pegang itu di poster makanannya. Terus yang kedua makanan yang berprotein tinggi, contohnya kayak telur, daging sapi, kacang merah, brokoli, dan masih banyak lagi. Terus yang ketiga konsumsi sayuran dan buah-buahan. Indonesia ini kan beriklim tropis ya. Jadi banyak sayuran dan buah-buahan yang murah dan enak. Gak usah ya teman-teman, buah itu bisa kita makan kayak biasa aja, lalu kita makan atau bisa juga kita bikin. Tapi jangan ditambah gula. Nah, terus kalau kalian minum karangan tuh, lengkapannya jangan lupa dimakan ya. Yang terakhir itu minum air putih yang cukup. Kita kan nggak bisa memproduksi air dengan sendirinya, jadi kita wajib tuh buat minum air putih minimal 2 liter sehari. Minumnya juga itu bisa meningkatkan konsentrasi belajar dan juga menambah daya memori otak kita. Terima kasih. Baik, sudah selesai ya. Tadi kebiasaan makanan sehat dan kurang sehat itu apa? Nah, gantinya itu pesan. Ini pesannya untuk anak-anak sekalian, untuk adik-adik sekalian, disimak ya. Pesan gizi seimbang pada anak sekolah. Silakan untuk akan bisa. Terima kasih Raffi. Di sini udah kenalin tadi makanan siapa? Di sini kakak menjelaskan pesan gizi seimbang pada anak usia sekolah. Banyak sekali pesan gizi seimbang pada anak sekolah. Di sini kakak akan menjelaskan beberapa aja ya. Yang pertama yaitu biasakan makan 3 kali sehari, yaitu pagi, siang, dan malam. Makanan yang dikonsumsi untuk kebutuhan tubuh itu ada beberapa. Yang pertama energi, protein, lemak, mineral, serta protein. Makanan sehat dibagi 3 tahap, yaitu ada pagi, siang, dan malam, dan dapat disertai jajanan yang sehat. Bahkan sekitar 40% anak sekolah tidak sarapan, dan itu dapat mengakibatkan kerugian sehingga dari setelah itu ada yang sayuran, selain buah-buahan sebagai sumber vitamin, mineral, serat, dan antioksidan. Yang ketiga biasakan mengkonsumsi ikan dan protein, sumber protein lainnya. Proteinnya itu ada 2, yaitu ada protein nabati dan protein hewani. Biasakan mengkonsumsi ikan dan protein lainnya. Protein itu ada 2, yaitu ada protein nabati dan protein hewani. Yang pertama itu protein hewani. Contohnya ada daging, ikan, dan telur. Dan protein nabati ada tahu dan tempe. Dan sebaiknya mengkonsumsi protein hewani itu 30% dan yang nabati 70%. Dan selanjutnya yang keempat, biasakan membawa bekal makan dan minum. Biasanya anak sekolah ada yang pulang sampai sore ya. Sampai jam berapa biasanya? Maka dari itu makan siang harus memenuhi syarat baik dari gizi, sehat, dan aman. Selanjutnya yang kelima, membatasi konsumsi makanan cepat saji dan jajanan. Banyak sekali ya sekarang cepat saji seperti di jalan, dan contohnya di mall pun tidak menjamin makanan sehat dan aman. Biasanya makanan tersebut itu malah lebih tinggi gula, garam, dan lemak, dan itu dapat mengakibatkan penyakit kronis, contohnya diabetes.
hipertensi atau tekanan darah tinggi, yang ketiga ada penyakit jantung. Maka dari itu makanan cepat saji atau jajanan harus sangat dibatasi. Dan yang terakhir ada hindari rokok. Sebaiknya hindari rokok dari lingkungan sekolah, seperti untuk dekat dengan orang yang aktif atau pasif dalam rokok, karena asap rokok dapat mengganggu kesehatan paru-paru dan kesehatan reproduksi. Sekian, ada yang mau ditanyakan tentang ini? Enggak. Silakan untuk ke moderator kembali, Raffi. Ya. Sudah jelas ya yang dijelasin sama Bapak tadi. Nah, itu di gambar poster itu nanti kalau mau makan yang seperti itu ya, itu makan gizi yang seimbang. Nggak harus setiap hari, sesekali aja boleh. Bilang ke mama atau papa kalian, makan kayak gini gitu ya, biar gizinya seimbang gitu. Biar sehat, yang pertama itu biar sehat, nggak tertular penyakit ya. Nah, kalau misalkan mau jajan itu dilihat dulu ya yang tadi dijelaskan sama Kak Bila tadi ya, makannya kayak saya itu apa. Baik, sudah selesai sudah ya pembahasan dari kami. Sebelumnya sangat terima kasih kepada adik sekalian yang sudah datang. Kami tutup saja. Sudah? Kami tutup saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.